Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Afriansyah, NIM 6103420075 dari Rombel C, Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Saya ingin menjelaskan materi tentang perkembangan gerak pada bayi. Dari bayi yang tak berdaya hingga menjadi balita aktif, tahap perkembangan bayi dalam 12 bulan pertama hidupnya begitu cepat. Masa-masa ini menjadi tahap menakjubkan bagi orang tua karena ada saja kemampuan baru yang ditujukan oleh si kecil. Tahap perkembangan tiap bayi memiliki keunikan masing-masing. Patokan tahap perkembangan bayi yang umum dicapai dalam tiap bulannya memang ada. Tapi orang tua perlu ingat bahwa setiap bayi akan mengalami proses tumbuh kembang dengan temponya masing-masing. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Tak perlu terpaku pada kapan, tetaplah fokus pada apakah bayi Anda mencapai tahap perkembangan tersebut atau tidak. Dengan ini, orang tua bisa lebih waspada bila ada masalah tumbuh kembang. Masuk pada bulan pertama, di mana bayi sudah bisa mengangkat kepalanya, bisa merespon suara yang mengacu ke arahnya, memandang wajah, dan melihat pola warna hitam dan putih. Masuk ke bulan kedua, si kecil sudah bisa mengangkat kepala meski dalam waktu yang singkat, dan perkembangan ini masih berlanjut hingga bulan ketiga. Di awal bulan ketiga, biasanya bayi sudah bisa menahan kepalanya lebih lama dan lebih stabil. Sudah bisa mengenali wajah-wajah yang sering dilihatnya. Sudah bisa tersenyum, bahkan tertawa. Masuk ke bulan keempat, bayi sudah mulai bisa menahan badannya selain kepalanya. Di usia tersebut, bayi juga sudah mulai bisa diajak berbicara, sehingga ia akan merespon dengan tawa atau ngoceh. Masuk pada perkembangan bayi bulan kelima, bayi biasanya sudah bisa guling-guling. Bayi juga mulai terbiasa untuk bermain sendiri dengan tangan dan kakinya, biasanya sampai mengemut-emut jempol kaki. Masuk pada perkembangan bayi bulan ke-6, selain sudah bisa diajak berbicara, bayi di usia ini juga sudah bisa meniru suara, misalnya mama, mama, atau papa, papa. Di usia ini juga, bayi sudah mulai bisa menopang badannya dengan cara duduk, tapi dalam waktu yang singkat. Selain itu, usia 6 bulan juga merupakan waktu yang tepat bagi bayi untuk diperkenalkan makanan padat atau makanan pendamping ASI. Kemudian masuk kepada bulan ke-7, bayi sudah bisa duduk tegak tanpa sandaran. Jika sudah bisa duduk, bayi akan mulai merangkak. Namun biasanya dengan cara tiarap menggunakan gerakan perut. Di usia ini juga, bayi sudah mulai memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu meraih benda yang menarik perhatiannya. Masuk pada usia 8 bulan. Di usia ke-8 bulan, bayi sudah bisa menggenggam sesuatu sendiri dengan kuat dan memindahkannya dari tangan yang satu ke satunya lagi. Kemudian masuk ke bulan ke-9. Di sini, bayi sudah mulai bisa merangkak sendiri dengan lutut dan lancar. Karena sudah bisa merangkak, biasanya bayi lebih mudah untuk meraih sesuatu, melempar, hingga menjatuhkan benda-benda. Dilanjut masuk ke usia perkembangan bayi 10 bulan. Di tahap usia 10 bulan, bayi sudah mulai belajar berdiri dan merambat. Di usia ini juga, biasanya bayi lagi senang-senangnya lompat-lompat, namun masih dengan bantuan bunda. Masuk ke usia 11 bulan. Di usia ini, bayi biasanya sudah mengerti apa yang diperintahkan orang tuanya. Misal, jangan sentuh ini ya. Dan mungkin bayi akan merespon dengan mengangguk saja
atau bahkan diam. Kemudian yang terakhir masuk ke bulan 12. Nah, di bulan 12 ini biasanya bayi sudah mulai berani untuk berdiri tanpa sandaran dan melangkah 1-3 langkah hingga akhirnya berjalan walaupun tidak tepat di usia 12 bulan. Di usia 12 bulan ini pula bayi sudah mulai mengerti dan juga sudah bisa menunjukkan keinginannya dengan bahasa tubuh. Misalnya mau makan, ia akan mengambil piring dan memberikan ke sang bunda. Nah, itu dia sederet tahap perkembangan bayi dari mulai dia dilahirkan sampai usia 12 bulan. Bagaimana dengan perkembangan bayi Anda, Moms? Apakah si kecil sudah menunjukkan gerakan-gerakan sesuai tahapan di atas? Jika belum, Anda sebagai orang tua tak perlu risau. Perlu diketahui setiap orang tua bahwa tahapan perkembangan bayi selalu berbeda-beda. Jadi, ada yang perkembangannya lebih cepat, ada juga yang lebih lambat, dan jangan disamaratakan. Selain itu, rutinlah untuk periksa keadaan si kecil ke dokter. Siapa tahu ada kondisi tertentu yang membuat si kecil tidak menunjukkan perkembangannya. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.